itu canggih juga penyedia jasa pinjol ya. Jadi mahasiswa juga banyak yang terlibat. Iya, mahasiswa dalam pinjol itu. Jadi tidak hanya guru, pengusaha, tentara, dokter, semua stratifikasi untuk perempuan mahasiswa sendiri. Nah, ini yang kita lihat dari sisi itu. Hanya saya kemudian mencoba untuk menelusurinya. Walaupun sebenarnya OJK itu kan secara terus-menerus ya, melaporkan hasil-hasil apa OJK itu terkait dengan pinjol ilegal maupun pinjol yang non ilegal, yang ilegal ya. Itu masih terus di. Kemudian yang kedua, aspek korban pinjol di Indonesia itu mereka kan sudah ada keterikatan dalam akad itu, sehingga dari kalau muncul sebagai sebuah aib mereka itu jarang mau melaporkan gitu. Apalagi kemudian antara dana yang mereka setorkan itu dengan yang mereka miliki lebih besar yang mereka bayar gitu. Jadi ini juga merasa ini ya. Sehingga seringkali di-upload di berita-berita itu mereka mengalami kesulitan. Kadang-kadang tidak mau mengakui, mereka tidak mudah untuk menceritakan masalah tentang piutang ini dalam publik ya. Itu juga menjadi kendala di persoalan ini. Ini secara umum saja yang ingin saya sampaikan. Jadi dari sisi perundang-undangan sebenarnya OJK secara umum itu saya sudah mampu mencerahkan. Tapi memang kesulitan aparat penegak hukum itu dari alat bukti yang ditemukan itu. Kita memang dari sisi IT itu tidak secanggih negara-negara maju seperti Tiongkok, seperti Amerika dan sebagainya. Itu luar biasa kerjaan mereka. Nah itu mereka manfaatkan untuk hal-hal seperti ini dan jaringannya itu kuat. Ya, oleh sebab itu ya cara kita untuk membuat tingkat kesadaran masyarakat tinggi terhadap pinjol-pinjol ilegal ini dilakukan. Memang saya tanya itu kerjasama dengan beberapa kementerian ya, sosialisasi macam-macam itu hal yang biasa dilakukan dalam konteks ini gitu. Tetapi kemudian maraknya persoalan-persoalan pinjol ini dan sampai sekarang masih ada ya, kalau kasus-kasus itu masih tetap ada, masih SMS juga masih masuk dan menawarkan gitu. Jadi saya juga melihat Papua MUI ya yang terkait dengan di Dewan Syariah Nasional itu memang dia melihat sebuah akad yang memang sudah ini kan akadnya sudah karena akad di awal ini sudah bermasalah, seterusnya bermasalah itu suatu itu melihat kalau akad yang depan ini sudah bagus jangan bisa bagus masalah berbeda istilah. Jadi ini dari sisi fikih muamalah seperti itu yang dilihat. Nah ini karena di awal akadnya sudah tidak beres, kedepannya jadi ya itu yang terjadi. Ya haram sudah masuk kondisi haram. Jadi memang fatwanya tidak jauh beda. Terus sebab itu saya juga menanyakan bagaimana MUI ini memprediksi agar memberikan fatwa itu jauh sebelum korban banyak yang berjatuh, agar supaya mereka ini paham. Itu kan tidak ada sanksi, Pak. Dia tidak bersifat mengikat kepada siapapun. Dia hanya semacam pada fatwa bebas tidak pilihan. Itu persoalannya. Nah seperti saya kemarin itu pengalaman membangkan vaksin. Saya juga menunggu ini ada fatwa dari MUI vaksin Sinovac ini harus apa enggak. Jadi setelah ada dia fatwakan halal vaksin. Jadi nanti suami ini juga menunggu ini peminjaman ini bagaimana si online harus itu dijelaskan. Kalau dalam sisi akan kemudian menjadi dia akan saja sudah dapat ya kesepakatan halal di awal tidak ada persyaratan jadi kan sangat normatif sangat normatif karena posisi fatwa itu normal, dia normal, jadi dia tidak masuk pada ranah-ranah proses penerapan dia sanksi enggak gitu. Jadi inilah Indonesia untuk mengikuti perkembangan yang
Mungkin begitu yang secara singkat isi daripada ini saya moderator, tapi saya mengucapkan terima kasih ya. Kalau ini salah satu persoalan yang juga sivitas akademika kita juga ini Pak. Oleh sebab itu mereka harus mengecek dulu mana daftar yang ilegal, mana yang legal. Itu program peminjaman secara online. Dan itu bisa di-share, bisa diakses. Jadi jangan sampai termakan yang ilegal itu. Mungkin begitu Bu Marta, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Benar, sangat menarik ya pinjaman online karena Prof juga tadi bilang bahwa yang pinjaman online ini bukan hanya masyarakat miskin saja, tapi juga para mahasiswa juga dapat ya SMS atau WhatsApp gitu yang berkaitan dengan ada mahasiswa kita bla 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 terkait dengan pinjaman online. Tapi saya abaikan, mungkin itu salah satu bentuk gitu tidak peduli, tapi karena yang saya dengar juga memang ada beberapa mahasiswa yang terkena gitu ya. Mungkin kita juga pada dasarnya juga harus paham betul terkait dengan literasi keuangan berkaitan dengan pinjaman online ini. Bagaimana juga kita bisa dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki konsistensi juga. Apakah kita pinjam ini karena keadaan? Karena apalagi kalau kita ngomongin terkait dengan pinjaman online ini karena memang basis online, tidak perlu datang ke bank. Kita kalau mau pinjam duit harus datang ke bank ya Prof, melengkapi beberapa berkas dulu, baru akhirnya kita diberikan pinjaman. Dan itu juga mungkin orang mikirnya ribet gitu ya. Baik, para audiens, para peserta workshop ya atau FGD hari ini, Prof. Saifullah sudah menyampaikan hasil riset beliau terkait dengan pinjaman online. Mungkin para audiens ada yang ingin ditanya, apalagi ini ada mahasiswa-mahasiswa juga, ini hal yang menarik yang kemudian bisa diteliti gitu ya. Mungkin di Samarinda bagaimana sih kesadaran hukum sendiri masyarakat Samarinda terkait dengan pinjaman online ya. Mungkin ada riset-riset awal yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa. Oke, nanti akan ada tanggapan dari Bapak Dekan Fakultas Syariah. Silakan. Tertarik karena kita memang harus meskipun protokol ini terbatas juga. Jadi memang pinjol ini hadir seolah-olah kalau bagi orang yang membutuhkan uang kayak angin segar. Apalagi dia memang bagi orang yang unreachable, jadi tidak punya akses ke bank karena ribet dan sebagainya, dan dia hadir itu saat memang yang banyak jadi korban itu ya pada saat dia perlu uang, dia tidak pikir cara membayar dari prosedurnya. Ini memang saya berpikir ke depan nanti mungkin sebagai rekomendasi penelitian mungkin bisa jadi nanti disampaikan kepada penguatan regulasinya mungkin ya Prof. Karena kalau tidak ada regulasi yang kemudian lebih ketat, ini ya bakal jatuh pada korban-korban selanjutnya yang biasanya yang terjadi kalau pinjol ini ya meskipun yang masih legal pun yang tertulis di OJK juga tetap secara bunganya kalau yang yang konvensional kan istilah bunga, yang syariah ada juga sebetulnya, tapi secara itu juga hampir mirip memberatkan juga itu sebenarnya. Jadi kalau tidak ada aturan yang memang betul-betul membatasi secara kuat, ini meskipun legal tetap saja nanti akan ada korban-korban yang kemudian tidak bisa mengembalikan dari karena kaitan dengan tingkat pengembalian jangka waktunya juga tidak selama yang diberikan oleh bank
Jadi intinya sebetulnya jangan hanya melihat aspek peluang bisnis ya di tengah kesulitan orang, karena yang banyak jadi korban itu adalah masyarakat kecil. Orang-orang kuat yang punya modal itu selalu itu Pak. Tidak mungkin dia pinjam itu mustahil karena platform platform pinjaman juga sedikit, dikit ya mungkin dijadikan lagi ditekankan kalau tidak ada pembatasan dan meskipun bahasanya itu tidak diperkenankan, itu tidak dan sebagainya. Tapi yang datang nanti ya yang lagi ya bahasanya sangat-sangat juga gitu. Ini mungkin sanksi kepada yang pertama regulasi yang kuat, kemudian yang kedua sanksi kepada orang yang tetap melakukan tindakan-tindakan intimidatif itu perlu jadi concern khusus supaya tidak terjadi lagi orang-orang yang merasa tertekan bahkan stres ya, gara-gara melakukan pinjol ini. Dan ujung-ujungnya nanti juga apa namanya mereka itu juga akan mengalami ya itu tadi bisnis itu kan nggak mau rugi sebetulnya, nggak mau rugi caranya yang tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon yang terhormat Bapak Profesor bisa memberikan tanggapan. Nanti kita satu pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Dekan. Jadi saya sudah menanyakan ke Pak tentang bagaimana ada regulasi yang kuat yang bisa membackup atas peristiwa seperti ini. Ternyata memang jawabannya untuk proses pada penyusunan perundang-undangan itu kan memakan kemudian melewati parlemen, kemudian ada lintas kemudian dan yang satu yang akan menyapa ya saya dapat jawaban. Jadi hanya masuk buat tidak masuk. Nah yang kedua, sanksi bagi penyediaan pinjol itu memang sampai saat ini masih menggunakan regulasi yang saat ini berlaku. Jadi misalnya kita tidak tentang informasi teknologi dan elektronik, masih umum, masih general, sifatnya belum ada khusus. Nah, OJK itu tidak pada sampai pemberian sanksi Pak. Jadi pemberian sanksi dengan kepolisian atau penegak hukum yang rujukannya itu pada hukum. Jadi misalnya ini masalah pencemaran nama pakai ini masalah penipuan dan penggelapan, hal yang pidana dia pasti. Nah, yang saya lihat kesulitan utama mereka itu bukti Pak. Itu yang sangat kesulitan karena ini proses ID. Jadi kalau dia menggerebek sebuah kantor pinjol yang ilegal, itu sebenarnya sudah terlambat karena mereka di dalam kantor itu sudah punya cara bagaimana cara menghilangkan data itu. Manajemen dia. Jadi dia sudah punya cara terlebih dahulu semua para data. Oleh sebab itu di kantor polisi itu saya lihat di Polda Jatim, contohnya saya maksud ternyata di sana itu memang ada ruang khusus yang memanfaatkan tenaga muda yang ahli di bidang IT, itu dapurnya IT yang luar biasa pintar-pintarnya.
Itu senjatanya dari sisi hukumnya untuk dia menyelamatkan data-data ini terekam sebagai sebuah proses yang ilegal. Jadi ini lawan antara yang legal dan ilegal dari sisi IT. Itu berlomba untuk mengamankan data itu, Pak. Cuma yang saya lihat penyedia penunjang pinjol yang ada di Indonesia ini sudah dididik dalam tanda petik dengan mereka yang di luar negeri. Sudah ada cara-cara bagaimana cara menghindar kalau ada celah hukum atau syarat ini yang dibuat gitu loh, Pak. Itu mereka sudah dilatih untuk urusan begitu-begitu itu. Jadi kalau Bapak Ibu lewat viral ya, ada kantor di Gerbek subuh itu sudah telat. Sudah telat, Pak. Itu yang apes-apes saja sebenarnya, tapi strategi untuk mengamankan. Mereka sudah terima. Sudah terima. Nah, kita sampai saat ini kan tidak tahu, Pak, di mana lokasi-lokasi mereka yang di Lukolombo, yang kelihatan di Lukolombo, itu yang secara gelap mengoperasikan program ini tetap berlangsung. Ya seperti karyawan biasa begitu. Mereka digaji, dan sebagainya. Dan mereka penyedia pinjol ini itu walaupun memang terjadi kasus-kasus seperti ini, tapi mereka tetap untung, Pak, namanya bisnis itu. Karena walaupun proses ini ketangkap, di stop, ya jadi lagi. Oleh bisnis itu dia tutup sini buka aplikasi lain, gitu. Makanya kalau jumlahnya itu kan kalau Bapak Ibu lihat ya, itu diumumkan juga di 4.000 sekian pinjol. Dia tutup ada duit, dia buka lagi, buka duit lagi. Jadi terus begitu nomenklaturnya. Karena peralatan itu kan tidak beda jauh. Dan ini kan tetap mencari manfaatnya. Dan belum resmi. Makanya masyarakat kita urusan kembang juga proses. Dan ini aplikasi sangat mudah yang dilakukan KTP, siap dan tidak ada jaminan. Ya. Nah ini masyarakat kita yang masih buta terhadap persoalan ini, dan ini terus berkembang. Saya juga tanya di kementerian sampai sejauh mana dia proses untuk menghalau supaya orang-orang yang tidak mengerti persoalan aplikasi ini, karena HP ini ya itu sampai pengumpul sampah itu tidak punya HP. Bagaimana coba? Kan artinya mereka bisa masuk dari berbagai akses. Nah ini persoalan juga terkait dengan kementerian itu Kominfo itu loh, Pak, informasi dan teknologi itu juga harus ahli di dalam proses menghalau supaya masyarakat kita ini jadi korban. Karena psikis mereka itu setiap orang kan beda-beda ya. Gitu. Dan kalau kemudian ditagih dan sebagainya itu kan juga persoalan rumah tangga. Jadi saya juga banyak menyaksikan rumah tangga itu juga kemudian tidak harmonis sampai bercerai gara-gara persoalannya. Sesungguhnya mereka tidak. Ini persoalan eksternal yang masuk ke dalam rumah tangga. Jadi akhirnya membuat perpisahan suami istri. Jadi ini bukan. Jadi kalau menurut saya ya bank itu juga harus membuka ya menanggulangi ini secara resmi, mungkin jauh lebih mudah daripada aplikasi yang pinjol ilegal ini. Gitu. Itu harus ada lawannya di sana supaya orang-orang itu kan tidak mau disulitkan birokrasi ya, Pak. Saya mohon maaf aja ya, ingin pinjam di bank atas nama syariah apa gitu. Jadi ternyata proses yang saya lalui itu juga luar biasa dan melelahkan dan tidak berbeda jauh ya dengan bank-bank konvensional. Akhirnya saya lupa mundur, saya sudah tidak usah melewati bank sudah apapun namanya. Jadi saya tidak heran karena banyak orang bercerita dia pakai jilbab tapi di dalamnya ada halil. Ada notaris yang sekarang muncul notaris syariah. Karena ada temuan notaris syariah itu notaris jilbab dalamnya jilbab dalamnya ada salib. Karena dia orang yang melayani khusus notaris syariah. Tidak ada dari umat muslim, ibu itulah yang dijadikan customer service ke depan. Harus pakai jilbab, iya, tapi seluruhnya kan salib. Itu yang terjadi. Saya itu dapat informasi notaris syariah. Jadi ini harus jadi problemnya Bapak Ibu sekalian dengan ini apa? Jadi kita menelusuri ini juga menjadi satu
persoalan ini. Gimana caranya? Karena paling banyak itu umat muslim yang menjadi korban itu. Apakah harus viral dulu menghadap wali kota dan kemudian wali kotanya menutupi hutang-hutang kita? Itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Baik, terima kasih. Mungkin begitu. Ya, baik, terima kasih. Prof. Ada lagi? Satu lagi? Oke. Nah, ini ketua ini langsung mau lagi. Jadi koordinator Prodi. Silakan Bapak Haji Auliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terkait dengan tiga makhluk ini. Ya. Memang sudah berjamur, bahkan ada beberapa hal yang dari masyarakat. Kalau tadi disebutkan dari semua dari yang berpendidikan, bahkan dalam yang bukan pendidikan juga. Tapi dalam prakteknya itu ada yang nanti tiba-tiba sudah ada tagihan dan merasa pernah meminjam seperti apa, dan yang kedua dalam sisi tentang tindakan preventifnya, bahwa nanti jika kita selama ini berbicara tentang regulasi apa yang kemudian harus ada agar pinjol ini bisa menjadi lebih efektif, tapi memang yang mengamalkan sunnah Nabi memberikan pinjaman itu memang pinjol ini. Ada orang-orang itu yang akan kita mau pinjam berapa, kecuali mereka tak diminta kirim, ada betul bantuan. Jadi mereka memang sangat mengamalkan jika sesuai dengan aturan. Nah, jadi pembahasannya adalah bahwa mungkin begini Pak, kesadaran dari konsumennya sendiri tentang aturan. Karena orang kalau lagi perlu duit dikasih pinjaman itu kayaknya nggak belajar lagi. Iya, dalam satu Itu kayaknya langsung aja wah ini ada surga dan Tuhan tidak maksudnya. Jadi apalagi jangan siap dibahas bahwa penguatan tentang kesadaran konsumen terhadap apa yang ada di baliknya, bahwa penguatan tindak lanjut dari fatwa-fatwa dari DSN tadi tentang pinjol itu mungkin ada tindakan yang harus lebih lanjut, mitigasinya ya, tindakan lanjutannya dari fatwa-fatwa yang atau aturan itu sendiri. Pak, baik tambahannya Pak. Oke, setelah itu silakan. Ini bukan yang ini. Ojek online ya. Korban kayaknya. Jangan baru ketawa. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan online ya. Saya mengangkat kasus yang hampir sama, penipuan lewat online. Ternyata ini juga sangat meresahkan warga dan juga banyak korban Pak. Kalau yang dialami oleh pinjaman online juga sama dengan penipuan itu bukan hanya kalangan bawah, itu ternyata juga kalangan ternyata pernah ada pengalaman saya di kondisi itu ada orang lalu dengan membawa lembaran ini. Lembaran itu dibuktikan ada di persiapan sama gitu. Nah itu saya bantu dia dan komunikasi sama tugas itu. Dan ternyata kan tugas itu nggak ada respon. Jadi ada apa ini? Nah, semestinya kan ketika ada hal yang itu ya dilaksanakan dengan cepat, tapi ternyata juga enggak. Nah, ternyata dari itu saya diskusi sampai yang negatifnya, semua mengejar suatu hal yang pasti gitu kan, dan makanya seperti itu saya lihat polisi ketika kita tidak melapor. Nah saya katakan itu diabaikan saja. Nah saya mau kembali apa yang disampaikan oleh Pak dari awal tadi, bahwa memang hukum kita selama ini baru hukum yang diterbitkan ketika persoalan itu telah terjadi berbulan-bulan. Nah, saya pernah
Artinya pernah wakil presiden komunikasi itu ketika itu adalah orang ini pelaku tangkap saja, tidak ada aturan, bila tangkap saja nanti dibuatkan aturan. Itu ya. Artinya persoalan seperti ini ya, kayak ini apa nanti kejadian seperti ini, misalnya juga dapat pinjaman online tadi ini sudah menjadi hasil penelitian, sekiranya ketika tunjuk ya dari muamalah mengangkat juga masalah penipuan gitu. Nah, sekiranya saya menjaga pemerintah hukum dari melakukan dan tapi mendapatkan untuk mendapatkan data-data di HP itu. Dan cerita secara teknis, data keluarga dan data karena mereka berkomunikasi dengan nomor-nomor itu, termasuk dia menyampaikan tagihan-tagihan yang belum selesai. Itulah yang muncul kemudian disampaikan Pak Buya tadi. Nah ini yang kemudian keluarga kerabat itu kan juga merasa luar biasa efek daripada penagihan-penagihan itu yang secara intimidasi itu kan luar biasa. Dari sisi hukum itu ingin masuk dari situ. Dari situ tentunya hal-hal pekerjaan teknis dari sisi yuridis itu kan perlu ada bukti real. Nah kita seringkali kan peristiwa itu tidak berpikir ini menjadi bukti atau ini hilang begitu saja. Kalau gitu pada momen-momen terjadinya sebuah peristiwa. Seringkali banyak kasus polisi sudah cerita saya apa namanya perkara itu tidak bisa diprosesnya Pak ya, karena memang proses bukti-bukti ini sulit untuk ditemukan, untuk divalidasi, untuk menguatkan bahwa satu dan lain alat bukti dan saksi saling berangkat. Saya mengikuti sinetronnya Ferdi Sambo yang meninggal, saya mengikuti sinetronnya karena saya ngajar ilmu hukum di mana mahasiswa itu paling senang Pak Bambang untuk kasus-kasus yang keren. Mereka saya minta masuk dan menganalisis, saya ngikuti sinetronnya. Bayangkan itu 1 bulan baru ketangkep, apakah harus menunggu Jokowi gitu. Gitu ya. Jokowi Prof. Mahfud MD untuk memberikan kontribusi terhadap itu, karena ini kan dalam tubuh sendiri gitu. Ini tidak mudah institusi seperti polisi ini menurut saya. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya dari sisi. Kalau jalur preventif memang iya Pak, semuanya begitu. Semua hal pencegahan itu lebih bagus daripada mengobati. Tetapi aspek yang perlu kita pikirkan, masyarakat kita ini dengan status tingkat pendidikan yang berbeda-beda, tingkat kesadaran hukumnya beda-beda, ketaatannya juga beda-beda. Itu juga tidak mudah untuk menyamaratakan persepsi tentang satu aplikasi mengenai literasi keuangan. Itu bisa paham semua orang itu beda-beda. Ada proses yang cukup lama memang pendidikan di Indonesia ini. Cukup lama memang. Saya seringkali mengatakan bahwa tingkat keimanan seseorang dalam itu mempunyai hubungan yang signifikan ketaatan dia terhadap hukum. Jadi seperti puasa itu aja sih. Pemerintah tidak usah buat peraturan, kita taat saja dengan puasa. Negara ini aman. Apakah harus 12 bulan untuk supaya tidak terjadi kriminal? Itu pertanyaan mendasar juga. Sehingga saya melihat bahwa itu tadi ya kan, tingkat kualitas beragaman seseorang berpengaruh signifikan. Tidak ada orang melakukan pinjol ilegal itu dalam kondisi imannya bagus, apalagi penyedia itu, karena itu sudah
Kan begitu, masa orang mau sholat duha dulu baru melakukan korupsi di kantornya. Nggak ada hubungannya itu. Jadi dua persoalan yang beda. Jadi signifikansi antara itu. Untuk itu selesai semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi karena cara berhukum kita seperti itu ya, tidak hanya di tataran ini, dan Pak Azhar bercerita begitu ya, saya ini hilangnya sapi, saya ini hilangnya kambing, kok saya mengurus biayanya seperti biaya pembelian satu sapi. Masyarakat yang tidak ngerti hukum itu ceritanya begitu. Saya ini dibantu oleh advokat, tapi rumah saya habis, tanah saya habis, sapi saya habis, kasusnya tidak selesai. Nah itu Pak, lihat kan cara berhukumnya orang Indonesia. Jadi tapi tidak boleh lemah lelah ya Pak, persoalan seperti ini. Saya sering itu melihat, waktu saya dipanggil jaksa terkait dengan pengadaan, jaksa itu tak ceramai dari sisi keilmuan dan tak suruh sekolah studi lanjut dengan saya, biar dia paham bahwa melihat sesuatu itu jangan terlalu pandangnya normatif. Itu tadi Mas pertanyaan antum itu, jawabannya ke situ. Akhirnya ngerti jaksanya, saya ini orang hukum, mengerti kalau pertanyaan Bapak itu artinya mau menjatuhkan. Kan begitu kan cara dia wawancara. Mengapa kemudian jaksa polisi mewawancarai sampai berjam-jam? Itu tujuannya kalau sudah kondisi lelah, Bapak akhirnya ngaku. Nah, karena saya kan sudah ngerti, Bapak saya tanya berjam-jam, memang saya tidak melakukan. Tapi dokumen itu terdeteksi. 3 tahun kemudian, saya dipanggil lagi. Apa yang saya ucapkan di berita acara persis dengan yang tahun 3 tahun yang lalu. Ini memang begitu ceritanya. Apalagi saya dulu bidang keuangan. Tanda tangan itu ratusan miliar. Makanya sebagai bendahara Wadek 2 Pak, dulu saya megangnya miliaran, uang itu lewat kayak air gitu Pak Bambang. Nah ini cerita Bapak ya, pengalaman hidup. Sehingga saya beli pulpen yang warna biru, yang di situ ada nomor registernya. Jadi kalau saya tanda tangan, ini dipalsukan. Waktu dia difotokopi tidak bisa muncul tanda. Pada waktu di pengadilan disorot sama ultraviolet ada nomor register. Jadi tidak bisa sembarang orang. Itu salah satu ilmu keuangan. Sampai sejauh itu saya mengamankan tanda tangan saya. Bayangkan. Makanya bismillah Pak, yang tanda tangan keuangan ya. Bismillah. TPK. Saya ini sudah terbiasa ditaat sama Bu Rektor supaya menjadi PPK Universitas. Triliunan miliar, ratusan miliar. Saya orang yang terjun ke lapangan. Jadi BPK itu terjun Pak, melihat ketebalan aspal. Dia hitung 10 cm dengan tertulis benar jam 1 malam. Terjun kita lihat mengukur 10 cm aspal di kantor pasca. Kalau orang nggak jujur permainan, nggak tenang gitu. Iya, makan aspal. Itu Pak, ini cerita menarik ini. Jadi kalau kita aja ya, orang yang nggak melakukan kesalahan masuk ke pagarnya polisi, pagarnya jaksa, itu kan gemetar. Padahal kita tidak melakukan. Tapi dipanggil, itu sudah gemeter itu, apalagi duduk gitu ya Allah cerita. Mungkin KPK Pak, turun berat badan. Ya kan? Ya kan? Jadi itu Bapak yang ceritanya. Jadi memang itu masa dunia hukum itu seperti itu. Saya sudah nasihati para penegak hukum itu juga untuk kuliah aja, pikirannya itu terbuka gitu loh, cara melihat keadilan itu bagaimana, gitu kan? Kebutuhan bahwa ini di masyarakat itu, dia harus mempunyai sistem bagaimana caranya itu, harus punya kreativitas, inovasi, keberanian untuk berada di jalur yang di luar itu harus ada. Kalau tidak bisa. Saya ini memberikan mahasiswa pelajaran tentang bagaimana menelaah putusan hakim.
yang berani di luar dari konsep yang sudah ada. Saya sering memberikan contoh khususan Bismar Siregar itu. Bismar Siregar itu kasus itu mengenai Kempul Kobo 284. Yang suka sama suka kan tidak dihukum, zina overstay sampai sekarang belum dihitung palu sama rancangan KUHP kita. Kan begitu ya, 284. Itu Bismar Siregar itu menjadi jurisprudensi tapi ditolak mahkamah. Itu saya jadikan pembelajaran penting calon-calon hakim di masa depan yang sudah saya pegang agar mereka mengangkat nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Apa itu? Hukum Islam, hukum adat, moderasi beragama, Pak. Itu ada di dalam putusan Bismar. Ayat Quran ada, ayat Matius ada, semuanya ada. Hindu ada. Jadi itu topangan untuk putusan itu tadi. Di dalamnya nilai-nilai itu ada. Jadi ada Batak, Toba itu diambil. Nilai sakral mengenai banda itu masuk di dalam putusan. Itu yang saya minta mahasiswa saya kreatif. Kalau nanti terjadi kekosongan hukum, orang berteriak itu asusila, tapi tidak ada undang-undangnya. Ya polisi tidak ada proses. Karena dia ada batasan waktu 30 hari. Harus dari kita. Itu persoalan. Sehingga kalau kita ya sudah pergi ke sana dan berbeda polisi kita kan begitu Pak, sebagian besar SMP dan SMA. Ini mohon maaf ya kita melapor ya beliau juga tidak bisa proses karena beliau juga tidak ahli dari sisi itu kesalahan. Ya, jadi itu mungkin Bapak Ibu pada konteks-konteks pembelajaran itu saya menelah putusan hakim biar mereka semangat kasus Pak dari sisi itu ke arah sana. Kalau tidak ada hidup itu khususnya. Mungkin begitu Pak. Saudara Ibu Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Saifullah. Hari ini sudah memberikan oke. Ada gimana mau cukup baik nanti bisa dilanjut ya mahasiswa mungkin nanti buat catatan nanti kita request ke Prof. Saifullah ya bisa nanti di soalnya ada kegiatan setelah ini nanti ya. Bisa ragil nanti bisa ditulis nanti kita ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kita aplaus sekali lagi. Sebelum kita tutup, kita akan memberi kesempatan lagi kepada Prof. Saifullah untuk kasih posisi mungkin ya tentang bagaimana sih supaya kita tuh terlepas dari pinjol mungkin ya bisa mungkin kita sampaikan kepada masyarakat agar kesadaran hukum mereka juga lebih tahu bagaimana literasi keuangan. Apakah memang pinjol ini menjadi salah satu solusi untuk kebutuhan keuangan atau seperti apa mungkin sebuah patah kata, silakan Prof. Bapak Ibu, kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada kita. Bersyukur. Karena bersyukur itu saya tidak mengutip ayat Quran. Saya ingin melihat kenyataan saja. Bahwa ketenangan yang dalam hidup itu kata kuncinya ikhlas menerima. Dan bersyukur atas segala percayalah bahwa pintu barokah dari sisi ini, pintu barokah dari sisi rezeki itu mesti terbuka lebar. Kalau kita mensyukuri semua hanya baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Profesor Dr. Haji Saifullah SHMU dan kami ucapkan juga terima kasih kepada semua audiens, para dosen fakultas, tenaga pendidik, para mahasiswa ya untuk terus semangat dalam menggali ilmu. Apalagi tadi kita juga dapat ilmu yang sangat bermanfaat bagaimana juga kita bisa membaca keadaan-keadaan yang lagi happening mungkin di lapangan bisa dijadikan penelitian yang baik. Mungkin habis ini ada penelitian lagi terkait dengan pinjaman online
doa dari semua. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kita dan juga bisa kita sharing kepada masyarakat. Ibu Yenti hari ini mengucapkan terima kasih dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.